Seram banget, pagi-pagi ibu ini masa sarapan kayak orang emosi dan tatapannya juga kosong. Anak-anaknya pada bingung ngelihat ibunya yang gak kayak biasanya. Ditanya ibunya pun diam aja. Sampai selesai masak dia masih tetap diam. Pas semua keluarganya mau makan, si ibu bertingkah aneh lagi. Dia makan terlalu lahap banget kayak orang kesetanan. Nah bersamaan itu si anak bungsu tiba-tiba ngebuang makanan di mulutnya, katanya keasinan. Ibunya tiba-tiba marah sampai mukul-mukul meja gitu. Padahal ibunya ini gak pernah marah sekali pun dengan anak bungsunya ini. Si anak ngelihat ibunya kayak gitu langsung nangis dan minta maaf. Dan si ibu tiba-tiba pergi gitu aja. Semua keluarganya jadi bingung dengan tingkahnya si ibu. Malamnya pas suaminya pulang kerja, dia ngelihat istrinya udah kayak biasanya. Akhirnya dia nanyain kenapa pagi tadi dia kayak gitu sama anaknya. Dengan santai si ibu jawab kalau dia pagi tadi nggak ada di rumah. Dia pergi ke rumah temannya. Nah suaminya jadi bingung. Jadi yang marah tadi itu siapa? Cewek ini pergi senang-senang sama temennya sampai tengah malam. Pas pulang dia nggak sadar kalau ponselnya itu jatuh di bus. Sampai dia turun pun dia nggak tahu kalau ponselnya tertinggal di sana. Nah pas banget nih cowok ini nemuin ponselnya cewek tadi. Besoknya cewek tadi ngubungin ponselnya yang lagi sama cowok ini. Mereka akhirnya bikin janjian ketemuan buat balikin ponsel. Tiba-tiba si cowok nelpon kalau dia nggak sengaja ngejatuhin ponsel cewek ini sampai layarnya pecah. Tapi dia bertanggung jawab ninggalin ponsel cewek ini di toko reparasi ponsel buat diperbaiki dan udah dia bayar. Nah, cewek ini akhirnya datang ke sana untuk ngambil ponselnya. Sampai di sana dia disuruh buat nulis pin ponselnya karena itu salah satu syarat buat perbaikan. Tanpa dia tahu, ternyata pemilik reparasi ini adalah cowok yang nemuin ponselnya dia. Cowok ini nyamar jadi pemilik reparasi. Awalnya dia sengaja ngerusakin layar ponsel cewek ini supaya dapat pin ponselnya dengan mudah agar bisa dia retas guys. Nah apa tujuannya? Cerita lengkapnya ada di pin komen ya. Satu keluarga ini baru aja pindah rumah. Baru 1 hari tinggal, tetangga sebelah mereka tiba-tiba bikin kegaduhan. Malam-malam dia mukul-mukul gak jelas sampai keluarga ini merasa terganggu. Karena gak tahan, mereka akhirnya negur si tetangga. Si tetangga pun minta maaf, tapi tatapannya seram banget. Setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Si ayah tiba-tiba narik rambut anaknya sambil natap seram. Si anak udah ketakutan banget. Besoknya dia ceritain kejadian itu ke kakaknya. Tiba-tiba ayahnya datang sambil emosi karena dia ngerasa diomongin sama anaknya. Seramnya dia juga mau mukul mereka. Hampir aja kena, tiba-tiba ada suara ayahnya yang lagi manggil di lantai bawah. Dengar suara itu, ayahnya yang jahat ini pergi nggak tahu kemana. Ayahnya yang di bawah tadi naik dan nanya apa yang udah terjadi. Akhirnya mereka sadar kalau ayahnya yang jahat itu bukanlah ayahnya, melainkan roh jahat yang menyerupai ayahnya. Dan roh jahat itu dikirim sama tetangganya yang aneh itu. Cewek ini pacaran sama suami orang dan ketahuan. Terus bikin si pacar dan istrinya jadi berantem. Karena berantem, si pacar kemudian mutusin buat tinggal di rumah cewek ini sementara waktu. Si pacar juga bilang untuk gak ngasih tahu keberadaan dia sekarang sama siapapun, termasuk istrinya. Besoknya cewek ini didatangilah sama polisi. Terungkaplah kalau ternyata pacarnya itu udah ngebunuh istrinya dan anaknya. Tapi cewek ini karena udah terlalu bucin, dia berbohong sama polisi. Setelah polisi pergi, cewek ini langsung pulang dan ngajak si pacar kabur ke luar negeri. Pas banget cowoknya itu lagi mandi. Tapi anehnya cowoknya itu ngomong sesuatu berulang-ulang kali sampai si cewek ini jadi geram dan nyuruh cowoknya itu untuk cepat mandi biar mereka bisa cepat kabur dari sana. Kaget tiba-tiba pacarnya ada di luar guys. Lah jadi yang mandi itu siapa? Si pacar akhirnya nyoba ngelihat orang yang ada di kamar mandi itu. Lagi tegang banget nih, tiba-tiba pacarnya bertingkah kayak orang di kamar mandi itu. Wajahnya dan rumah itu mendadak dipenuhi darah. Dan bapak ini seorang penulis, dia baru aja pindah ke apartemen baru, pisah sama keluarganya sementara waktu biar bisa fokus nyelesain bukunya. Tapi di lantai bawah dia ngedengar ada suara berisik anak-anak. Nah karena kata agen rumahnya anak-anak itu cuma datang di hari libur aja, dia pun gak masalah. Sampai akhirnya besoknya pas dia ngelanjutin kerjaan, laptopnya yang ada di meja tiba-tiba hilang dan pintu gudang pun tiba-tiba kebuka sendiri. Dia periksa, ternyata ada sepatu anak kecil. Gak lama tiba-tiba laptopnya jatuh kayak dilemparin orang dan dia ngeliat ada anak kecil yang lari keluar. Dia langsung ngejar anak itu ke lantai bawah. Dia ngeliat di salah satu rumah ada banyak sepatu anak kecil kayak di rumahnya tadi. Dia pun akhirnya nyuruh orang tua dan anak kecil itu keluar. Tapi nggak ada satupun yang ngerespon. Karena kesel sepatu anak tadi akhirnya dia buang. Nah pas malamnya nih, kaget tiba-tiba sepatu yang dia buang tadi ada di rumahnya. Sepatu itu tiba-tiba berhamburan di lantai. Dan dia akhirnya mulai diteror sama sosok 3 anak kecil yang mukanya seram banget guys.
Cowok ini sekolah di luar negeri, tapi karena gagal masuk kuliah, dia akhirnya pulang ke Korea. Di Korea, dia ingin tinggal sementara waktu di rumah temennya. Dan cuma teman masa kecilnya ini aja yang mau nampung dia. Temennya ini punya apartemen yang kelihatannya nggak keurus banget. Kotor dan dindingnya juga banyak ditumbuhin jamur. Nah, demi balas budi karena udah dibolehin tinggal di sana, cowok ini berinisiatif buat ngebersihin rumah temennya. Dia juga ngebersihin satu kamar yang semua ruangannya itu dipenuhin jamur, termasuk foto keluarga temennya. Malamnya pas temennya pulang, temennya malah marah ngelihat kamar yang banyak jamur tadi udah dibersihin. Karena nggak enak hati, cowok ini mutusin buat pergi dari sana. Udah siap mau pergi, tiba-tiba kamar yang dia bersihin tadi ditumbuhin jamur lagi, guys. Dan yang seremnya nih, temennya tiba-tiba berubah jadi sosok yang menyeramkan. Dan dia pun ditarik ke dalam foto keluarga temennya untuk tinggal selamanya di sana. Digigit monyet jadi zombie. Jadi bapak tukang bakso ini tangannya nggak sengaja digigit sama monyet yang udah kena virus berbahaya. Tingkahnya udah nunjukin gejala aneh dan di hidungnya juga keluar cairan hijau. Tapi anehnya dia masih tetap bikin adonan bakso untuk dijual besok, sampai cairan hijau di hidungnya itu jatuh ke adonan bakso yang dia bikin. Besoknya dia jualan bakso kayak biasa. Dia jualan bakso di depan sekolah yang kebetulan lagi ngadain acara reunian. Nah, ada anak-anak cheerleader pengisi acara reunian itu yang mesen baksonya si bapak. Padahal bakso si bapak ini ada hijau-hijaunya, tapi mereka masih tetap makan karena dikira baksonya itu kayak bakso yang lagi viral dari Grand Prix gitu. Pas mulai acara reunian, anak cheerleader ini disuruh buat nampilin bakat mereka. Gak lama salah satu anak cheerleader ini tiba-tiba ada yang kejang-kejang. Dia tiba-tiba berubah jadi zombie dan menggigit salah seorang alumni. Semua orang yang ngelihat itu jadi takut dan kabur berhamburan. Sialnya ternyata pagar sekolah itu dikunci sama sapam. Jadilah rombongan orang-orang yang kabur tadi satu persatu digigit sama zombie dan berubah jadi zombie juga, guys. Bapak ini punya boneka yang selalu nemenin dia di rumah. Dia juga sering ngajak bonekanya ini ngobrol, walau bonekanya itu ya cuma boneka. Sampai suatu hari air di wastafel di rumahnya tiba-tiba meluap. Akhirnya dia panggillah tukang ledeng. Pas dicek, anehnya tukang ledeng nemuin gulungan rambut wanita di pipanya. Padahal dia cuma tinggal sendiri di sana dan gak ada wanita. Setelah diperbaiki, air wastafelnya ternyata masih tetap meluap dan kejadian seram mulai terjadi. Pas dia lagi ngobrol sama bonekanya, tiba-tiba ada tangan yang muncul matiin air keran di wastafel. Nggak hanya itu, bonekanya juga tiba-tiba jatuh sendiri. Dan saat dia noleh ke belakang, bonekanya itu tiba-tiba udah berdiri di belakangnya. Dia yang takut langsung kabur sembunyi di kamarnya. Sialnya lagi takut gini, lampunya mendadak mati. Di saat dia mau ngidupin korek api, bikin kaget, tiba-tiba bonekanya muncul di belakangnya. Seram banget. Aneh banget, standar kecantikan di kota ini kayak gini. Semua orang rela ngelakuin operasi plastik biar wajah mereka kayak gini. Nah, ada satu cewek yang belum mampu ngerubah wajahnya kayak gitu karena biaya operasinya mahal. Dia nggak punya biaya dan orang tuanya juga nggak mau ngebiayain dia. Padahal seluruh keluarga dia, ibu, kakak, bahkan ayahnya udah ngerubah wajahnya semua, kecuali dia doang yang belum. Dia ngerasa paling jelek dan beda sendiri. Dia sedih banget. Ditambah lagi teman dekatnya ternyata juga udah operasi. Dia ngerasa diasingin. Semua orang yang wajahnya udah dioperasi pada ngeliatin dia karena wajahnya yang beda sendiri. Dia udah sedih dan frustasi banget. Sampai suatu hari dia nggak sengaja ngeliat pengumuman yang lagi nyari pasien buat uji coba operasi plastik teknologi baru, dan itu gratis. Dia langsung menawarkan diri dengan harapan wajahnya bisa berubah kayak standar kecantikan di kota ini. Tapi sayangnya ternyata operasinya gagal dan nyebabin dia kehilangan nyawanya. Kasian banget ya sama nasib cewek ini. Dikira melihat masa depan, taunya kisah dia sendiri. Jadi ceritanya, wanita ini ngalamin kecelakaan, terus hilang ingatan. Pas bangun, dia ngeliat di sampingnya udah ada pria yang ngakunya sebagai suaminya dia. Tapi dia nggak ingat tentang suaminya ini. Besoknya, tiba-tiba aja wanita ini bisa ngeliat masa depan. Dia ngeliat suaminya ngebunuh seseorang. Dia laporinlah suaminya ke kantor polisi. Terus dia ajak polisi ke TKP. Bener aja, ternyata emang ada mayat di sana. Suaminya pun ditangkap. Setelah diselidikin, ternyata suaminya adalah kakak angkatnya, guys. Dan yang dibunuhnya itu ternyata adalah suaminya cewek ini, dengan alasan biar dapat uang asuransi. Setelah kakaknya ditangkap, tiba-tiba ingatan dia kembali. Disinilah akhirnya terungkap kalau ternyata kakaknya ini bukanlah pembunuh dari suaminya, tapi cewek inilah pembunuhnya. Karena dia udah gak tahan lagi disiksa terus sama suaminya. Dan kakaknya yang sangat sayang sama dia, rela bertanggung jawab atas semua yang udah dia lakuin, biar adiknya ini nggak dipenjara. Penasaran sama cerita lengkapnya? Ada di komen ya. Cewek ini malam-malam pergi ke studio buat latihan balet. Padahal di studionya itu nggak ada orang, cuma dia sendiri. Tapi dia tetap santai aja. Tiba-tiba lampu di studionya itu kedip-kedip sendiri. Dia sih masih tetap bodo amat. Pas dia mulai nari, lampunya kedip lagi. Dia mulai kaget.
Nah, suasananya udah mulai agak lain. Ditambah lagi dia nggak sengaja ngelihat bayangannya kayak ada yang aneh. Dia coba gerak-gerakin badannya. Awalnya bayangannya ngikutin. Kaget pas dia nengok lagi, bayangannya telat ngikutin dia. Dia pun teriak dan langsung kabur. Tapi bayangannya itu cuma diam doang. Nah, karena itu bayangannya sendiri, rasa takutnya jadi hilang. Bayangannya itu ternyata pengen diajarin tarian balet sama cewek ini. Dia ajarin lah, tapi sayang gerakan bayangannya itu salah melulu. Bayangannya jadi kesal sama cewek ini. Jahatnya karena kesal dia matahin kaki cewek ini dan jari tangannya. Cewek ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia mau ngajarin lagi bayangannya. Malangnya ternyata bayangannya semakin brutal. Dia matahin layarnya cewek ini dan akhirnya cewek ini pun kehilangan nyawanya.